Abu Nawas dan telur emas. Di negeri Baghdad yang penuh misteri dan akal cerdik, seekor ayam tiba-tiba bertelur emas. Dan hanya satu orang yang tahu rahasianya, Abu Nawas. Tetapi ketika keserakahan merayap ke dalam istana, akal Abu Nawas pun kembali diuji. Apakah siasatnya kali ini akan berhasil? Pagi itu di kota Baghdad, udara masih sejuk dan sinar matahari menembus celah-celah jendela rumah Abu Nawas. Ia terbangun dengan kepala sedikit pening setelah begadang membaca kitab filsafat Persia. Perutnya pun keroncongan, tanda ia harus segera sarapan. Ia berjalan perlahan ke belakang rumahnya, menyapa ayam-ayam yang biasa ia pelihara. "Selamat pagi, para penyumbang sarapan," gumamnya dengan senyum lelah. Namun, hari itu bukan hari biasa. Seekor ayam betina tua yang biasanya malas bertelur, tiba-tiba mengeluarkan suara aneh. Abu Nawas mendekat, dan di sana, di dalam sarang jerami, tampak sebutir telur yang berkilau keemasan. Ia mengangkatnya perlahan, beratnya tak biasa. "Ini emas," bisiknya. Ia mengambil sendok kayu dan memukulnya pelan. Ting, ting, ting. Mata Abu Nawas membulat. Ia mencoba tetap tenang. Ia tahu, bila orang tahu tentang telur ini, bukan hanya para tetangga yang datang, bahkan istana pun bisa mencium baunya. Maka ia segera menyimpan telur itu dalam kendi tanah liat, menutupinya dengan kain, dan menguburkannya di balik rak buku yang jarang disentuh. Tapi Baghdad adalah kota yang nyaris tak bisa menyimpan rahasia. Dalam beberapa hari, bisik-bisik mulai menyebar. Ada ayam yang bertelur emas dan si empunya, konon adalah Abu Nawas. Kabar itu sampai ke telinga para pedagang, lalu ke pasar, hingga akhirnya menembus dinding istana dan masuk ke ruang perjamuan sang raja. Sultan Baghdad yang terkenal punya koleksi benda-benda langka segera duduk tegak ketika mendengarnya. "Telur emas, kau bilang?" tanyanya kepada penasihat kerajaan. "Iya, tuanku. Dan sepertinya hanya Abu Nawas yang tahu rahasianya." Sang raja memutar janggutnya yang keriting, matanya menyipit penuh pertimbangan. Jika ayam itu bertelur emas setiap hari, kenapa tidak menjadi milik kerajaan saja? Maka diperintahkanlah Panglima Harun untuk menyelidiki kebenaran kabar itu diam-diam. Panglima Harun berpakaian seperti pedagang ayam keliling, mulai menyusuri rumah-rumah di sekitar kediaman Abu Nawas. Ia pura-pura menjajakan ayam dan ngobrol dengan warga sekitar. Akhirnya ia berdiri di depan pagar rumah Abu Nawas dan menyapa dengan senyum lebar. "Wahai Abu yang bijak, ayammu sehat-sehat. Kudengar kau punya ayam yang bertelur lebih dari sekedar sarapan." "Ayamku, mereka seperti rakyat, kadang bekerja keras, kadang malas. Bertelur pun tergantung suasana hati mereka." Panglima tertawa kaku, tapi saat matanya menyisir kandang, ia merasa ada sesuatu yang berbeda. Ia mencium aroma rahasia. Namun seperti biasa, Abu Nawas bukan orang sembarangan. Ia tahu lawan bicara ini bukan sekedar pedagang ayam. Maka ia menghidangkan teh hangat, bercerita tentang ayamnya yang suka mendengarkan musik, dan membumbui cerita dengan puisi. Hingga Panglima pun kebingungan, apakah ia sedang diselidiki balik? Keesokan paginya, Abu Nawas menerima surat resmi berstempel kerajaan. Ia diminta menghadap sang raja dengan segera. Di ruang utama istana, para menteri, penasehat, dan para dayang berdiri di sisi kiri kanan. Sang raja duduk di singhasananya, menatap Abu Nawas dengan tajam. "Abu Nawas," titahnya, "aku dengar kau memiliki ayam ajaib. Betulkah itu?" Abu Nawas membungkuk hormat. "Tuanku, semua ayam adalah ajaib. Mereka bisa bertelur tanpa membaca kitab. Tapi kalau telur itu emas, mungkin itu hanya dongeng." "Jangan main-main," ucap raja dengan nada serius. "Jika benar ada ayam bertelur emas, maka itu adalah hak kerajaan." Abu Nawas berpikir cepat. "Tuanku, aku tidak menyangkal, tapi aku mohon waktu 7 hari untuk mempersiapkan ayam itu." Ia
sensitif, dan mudah stres bila dipindah. Sang raja mengangguk, walau ia tahu Abu Nawas sedang menyusun siasat. Sesampainya di rumah, Abu Nawas langsung bertindak. Ia tahu ayam itu memang bertelur emas, tapi bila jatuh ke tangan istana, ia akan digunakan demi kekuasaan, bukan kebaikan. Maka dimulailah rencana besar. Ia membeli cat emas palsu dari tukang perhiasan palsu di pasar, mengecat beberapa telur ayam biasa. Ia juga menyewa seorang tukang sulap jalanan yang pandai bersandiwara dan memintanya berpura-pura jadi tukang sihir dari Yaman. Ia bahkan menulis mantra-mantra palsu di kain usang dan memasukkannya ke dalam kotak kayu tua. Ini ayam akan punya legenda, dan legenda membuat orang takut lebih dari bukti, katanya. 7 hari berlalu, Abu Nawas tiba di istana bawa seekor ayam tua dalam sangkar anyaman dan 3 butir telur emas palsu dalam kain beludru. Para bangsawan berkumpul. Raja duduk tegak. Semua mata tertuju pada ayam kecil itu. Tiba-tiba ayam itu berkokok dan mengeluarkan 1 telur berwarna emas. Sang raja berteriak kegirangan, tapi sebelum ia menyentuhnya, tukang sihir melangkah maju. "Tuanku, hati-hati, ini telur terkutuk," serunya. "Siapapun yang menyentuh telur emas ini karena tamak, akan kehilangan semua hartanya dalam 7 hari. Ruangan menjadi hening. Seorang menteri mundur. Seorang dayang berbisik sambil menggenggam salib kutu. Raja pun terlihat ragu. Abu Nawas berseru, "Ampun tuanku, dahulu seorang teman saya menyentuh telur itu, dan keesokan harinya tikus-tikus menyerang rumahnya. Habis semua makanannya, bahkan jubahnya dimakan rayap." Raja menatap telur itu dengan ngeri. Ia mengurungkan niatnya. Selama beberapa hari, ayam dan telur disimpan di ruang rahasia istana. Tidak ada yang berani menyentuhnya. Setiap malam para penjaga bercerita bahwa mereka mendengar bisikan dari telur itu, entah sungguhan atau karena ketakutan sendiri. Namun anehnya, ayam itu berhenti bertelur. Setelah seminggu, sang raja memanggil kembali Abu Nawas. "Kenapa ayam ini tidak bertelur lagi?" Abu Nawas menjawab tenang, "Tuanku, ayam ini hanya bertelur ketika ia merasa damai. Tapi kini ia dikelilingi ketamakan. Bagaimana mungkin ia mau beri emas?" Sang raja termenung. Ia sadar, semakin ia mengejar emas, semakin jauh maknanya menghilang. Akhirnya, raja menyerah. Ia memerintahkan agar ayam itu dikembalikan kepada Abu Nawas. "Bawalah ayammu, tapi ingat, jangan sebarkan ilmunya. Jika semua orang mengejar telur emas, siapa yang akan merawat ayam?" Abu Nawas tertawa pelan, membungkuk sopan dan menjawab, "Tuanku, benar. Ayam pun butuh ketulusan, bukan hanya pengakuan." Ia pun pulang dengan hati ringan. Ayam tua itu tampak tenang di dalam sangkar, seperti tahu ia kembali ke tempat yang damai. Begitulah kisah Abu Nawas dan telur emas. Sebuah kisah bukan tentang kekayaan atau keajiban, melainkan tentang kebijaksanaan dan keikhlasan. Kadang hal paling berharga dalam hidup bukanlah emas, melainkan kemampuan untuk tidak tamak saat kita mampu. Dan ayam Abu Nawas, ia tetap bertelur, entah emas atau tidak, hanya Abu Nawas dan Tuhan yang tahu. Dan Baghdad pun kembali tenang, sampai akal Abu Nawas diuji kembali di kisah selanjutnya.